Dalam bahan paparan, pemerintah meyakini bahwa sinergi kebijakan ekonomi dan kesehatan adalah kunci dari pemulihan ekonomi. Skenario besar Jokowi, habisi COVID dan bangkitkan ekonomi. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Beberapa hari terakhir, Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19. Selain meluasnya penyebaran virus corona varian Delta, lonjakan kasus kali ini disebut akibat rendahnya kedisiplinan warga dalam menaati protokol kesehatan. Sejumlah media asing pun menyoroti lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan adanya peningkatan penularan kasus COVID-19 di Indonesia dan kekhawatiran akan penyebaran varian. WHO mendesak agar pemerintah melakukan tindakan tegas untuk mengatasi situasi tersebut, termasuk pembatasan sosial berskala besar. Media yang berbasis di Amerika Serikat itu juga menyoroti kasus COVID-19 di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Bahkan adanya klaster keluarga dan infeksi yang kini banyak menyasar anak muda, serta kondisi pasien yang memburuk dengan cepat di Indonesia, mirip hasil pengamatan yang dilakukan di kota-kota India. Pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian adanya lonjakan pandemi COVID-19 yang terjadi pada pertengahan Juni menghambat pemulihan ekonomi. Namun, pemerintah optimis ekonomi dapat kembali bangkit. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat atau PPKM darurat membawa ekonomi Indonesia terperosok. Terlebih referensi yang dikeluarkan WHO, mutasi varian virus corona lebih cepat menular dari sebelumnya. Pemerintah pun tidak bisa bekerja sendirian, harus bersama semua lapisan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Oleh karena itu, dengan gelombang kedua perlu waspada, apalagi di industri jasa perbankan. Ketika industri sektor real mulai bergerak, sudah mulai dia minta modal kerja. Bisa-bisa tuh resiko modal kerja yang baru diberikan akan hadapi permasalahan. Selain itu, adanya kebijakan PPKM darurat, kata Iskandar, akan berimplikasi terhadap permintaan, konsumsi rumah tangga akan tertahan, dan investasi akan tumbuh terbatas, dan kinerja ekspor akan terganggu. Dengan demikian, Iskandar memastikan fleksibilitas APBN akan terus dijaga untuk merespon dan beradaptasi dengan dinamika pandemi COVID-19. Dalam bahan paparan, pemerintah meyakini bahwa sinergi kebijakan ekonomi dan kesehatan adalah kunci dari pemulihan ekonomi. Adapun dalam paparannya, ada beberapa potensi penguatan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong sisi konsumsi alokasi perlindungan sosial, program PEN sebesar Rp157,41 triliun, vaksinasi dan kebijakan PPKM mikro, dan stimulus properti dan otomotif. Pemerintah juga mempertahankan pengeluaran kelompok sebesar 40% terbawah dengan mempercepat pengeluaran bansos, termasuk menjalankan program Kartu Prakerja. Di semester 2 dengan pengetatan PPKM, maka kemungkinan besar proyeksi pertumbuhan ekonomi kita akan di bawah perkiraan, sekitar 4,5% sampai 5,3%. Dalam mendorong sisi investasi, maka dilakukan dengan penerapan UU Cipta Kerja, terutama pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI, dan penetapan Dewan Pengawas Investasi, serta tingkat suku bunga relatif masih rendah, dan adanya Perpres nomor 109/2020 terkait program strategis nasional. Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan tetap berkomitmen untuk menjalankan program PEN 2021. Pelonggaran defisit fiskal di atas 3% dan skema burden sharing pemerintah BI. Sementara itu, kinerja ekspor akan terdorong oleh sisi pemerintahan dari ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat yang sudah pulih. Peningkatan harga komoditas fasilitas percepatan ekspor dalam UU Cipta Kerja. Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, dinamika ekonomi optimisme muncul ketika COVID-19 menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi menggeliat dengan stimulus fiskal. Sambil juga terus melakukan akselerasi program vaksinasi COVID-19 pada kuartal 2 dan kuartal 3 2021. Sehingga pada kuartal 4 2021, pandemi bisa dikendalikan dan ekonomi akan bergeliat lagi. Target vaksinasi selesai dalam 12 bulan, dan 3M serta 3T tetap berlanjut. Seperti dikutip dari bahan paparan Iskandar. Yuk simak video selanjutnya.
biasa, harga batubara melonjak lagi, cetak rekor lagi. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kenaikan harga batubara diyakini akan menimbulkan dampak positif bagi kinerja emiten-emiten pada sektor tersebut. Sejumlah saham potensial pada sektor ini juga patut dicermati oleh investor. Kenaikan harga batubara secara langsung akan mempengaruhi kinerja fundamental emiten. Penguatan harga tersebut terutama akan dirasakan oleh emiten-emiten yang memiliki porsi ekspor cukup besar. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (ABI) memastikan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation berjalan lancar meski harga ekspor batubara sedang menguat. Direktur Eksekutif ABI, Hendra Sinadia, mengatakan meski harga dan permintaan batubara di pasar ekspor tinggi, para produsen batubara yang telah memiliki kontrak penjualan dengan pengguna di dalam negeri dapat dipastikan tetap memenuhi penjualannya sesuai kontrak. Tingginya disparitas harga batubara dengan harga patokan batubara DMO untuk penyediaan tenaga listrik berpotensi mendorong produsen batubara memprioritaskan penjualan ekspornya ketimbang memenuhi kewajiban DMO, terutama perusahaan batubara yang tidak memiliki kontrak langsung untuk pemenuhan DMO. Sepanjang tahun berjalan 2021, harga batubara sudah melesat signifikan. Bahkan harga si batu hitam ini sudah terapresiasi 51% sejak awal tahun. Kenaikan harga batubara ini tentunya mendatangkan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor batubara. Pemerintah bahkan menyebutkan kenaikan batubara ini telah berdampak pada lonjakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pertambangan. Tak main-main, lonjakan PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara ini juga disebut mencapai 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Muhammad Wafid. Bila kenaikan batubara ini terus berlangsung, maka bukan tak mungkin penerimaan negara pada tahun ini akan melampaui target. Luar biasa, itu predikat yang pantas disematkan untuk batubara. Harga komoditas ini terus melambung hingga menyentuh rekor baru. Kemarin, harga batubara di pasar ICE Newcastle Australia tercatat sebesar 137,75 US dollar per ton, melonjak 3,75% dibandingkan hari sebelumnya dan berada di titik tertinggi setidaknya sejak 2008. Harga batubara menjalani rally yang seolah tanpa henti. Dalam sepekan terakhir, harga melonjak sebesar 10,39% secara point to point. Selama sebulan belakangan, kenaikannya mencapai 22,6%. Luar biasa. Ternyata, sekarang giliran permintaan batubara yang melonjak di Eropa. Europe Energy Exchange mencatat pembangkitan listrik oleh pembangkit batubara di Jerman naik 5% pada minggu lalu dibandingkan pekan sebelumnya, menjadi 4.318 MW. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan terjadi lonjakan sebesar 99%. Pada Mei 2021, Refinitiv melaporkan impor batubara Jerman adalah 1,02 juta ton, melesat 47,86% dibandingkan bulan sebelumnya, dan 92,31% dari periode yang sama pada 2020. Peningkatan permintaan listrik tidak lepas dari geliat sektor manufaktur negeri Panzer. IHS Markit mengumumkan aktivitas manufaktur Jerman yang diukur oleh Purchasing Manager Index berada di 65,1 pada Juni 2021. Naik dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 64,4. Kenaikan PMI manufaktur ini didorong oleh peningkatan produksi output, terutama barang setengah jadi. Dunia usaha menggenjot produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat pesat. Permintaan baru juga tumbuh positif. Hasilnya, lapangan kerja semakin tercipta karena kebutuhan untuk meningkatkan produksi. Bulan lalu pertumbuhan penciptaan lapangan kerja menjadi yang tertinggi sejak Januari 2018. Meski mendapat gempuran sentimen negatif dari sana-sini, harga batubara masih tetap kuat. Meskipun cenderung dijegal di sana-sini, batubara masih menjadi energi yang termasuk murah dan terjangkau. Di sisi lain, pasar batubara di kawasan Asia Pasifik tetap kuat, didukung dengan kenaikan permintaan negara-negara konsumen seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Yuk simak video selanjutnya.